rakyat yang waktu itu tidak boleh untuk mengkonsumsi kopi karena dilarang. Bahkan ada patroli dari para centeng, katakan seperti itu, mereka berpatroli, merazia, memeriksa rumah-rumah rakyat. Kalau kedapatan ada biji kopi, ya, mereka akan dikenai hukuman. Sedemikian mahalnya kopi saat itu sehingga Belanda tidak mau kecolongan gitu. Kalau selagi dia masih dagang kopi bener Bang, kita nggak merasa kesaing. Masing-masing pada punya keahlian, masing-masing pada punya cita rasa, masing-masing pada punya penilaian. Tapi emang saya punya cita-cita Bang, pengen edukasi kopi tiap kota, ya kan? Ini loh kopi Nusantara, ini loh kopi yang bener. Kopi itu ada dua di kita, Robusta sama Arabica yang umum. Kasarnya apa? Ya perbedaan yang gampang. Robusta pahit, Arabica asam. Biji kopi adalah simbol kolonialisme pada masa yang lalu. Karena kopi dijual di Eropa mahal, orang Indonesia tidak boleh menikmatinya, dan jutaan gulden dihasilkan dari perdagangan kopi yang dihasilkan oleh rakyat Jawa di Eropa sana. Itulah kritik dari Multatuli dalam Max Havelaar. Jadi dulu tuh tahun 1656 Belanda tuh berhasil mengusir Portugis dari Ceylon. Ceylon itu kalau sekarang tuh Sri Lanka. Nah, ketika mereka berhasil mengalahkan Portugis di Ceylon, di Sri Lanka, mereka menemukan satu kebun tuh, ada perkebunan, kebun gitu ya, yang terdapat pohon kopi di situ. Kemudian dari situ orang Belanda tahu ini biji kopi yang sangat terkenal ya. Nah, karena mereka tahu potensinya, maka dibawalah bibit kopi itu. Nah, kemudian bibit kopi itu dikembangkan, dibudidayakan, diteliti dulu pertama oleh seorang ahli botani Belanda namanya Carolus Linnaeus. Jadi dibawa dulu ke sebuah lembaga botani di Amsterdam, diteliti untuk dibudidayakan. Salah satu bibit itu yang ditanam waktu itu di daerah Kedaung, kalau sekarang tuh di Tangerang lah, Tangerang Selatan kira-kira. Ditanam di pinggiran sungai begitu, ternyata nggak berhasil. Itu kopi jenis Arabica. Kopi jenis Arabica yang ditemukan di Sri Lanka atau di Ceylon itu mengacu pada orang-orang yang pertama kali menanam kopi saat itu, ya orang-orang Arab ya. Nah, karena nggak berhasil, kemudian dicoba lagi. VOC waktu itu menanam kopi ini di beberapa karesidenan di Jawa. Ya. Ada kurang lebih mungkin ada ya 10-an lah ya, beberapa karesidenan waktu itu diwajibkan untuk menanam kopi. Tidak semua berhasil, yang berhasil hanya di beberapa daerah seperti di Priangan, kemudian di Banyumas, di daerah-daerah yang agak tinggi wilayahnya. Kenapa jadi komoditi kolonial? Karena kopi ini sangat laku di pasaran Eropa. Jadi di Eropa tuh orang mulai ya keranjingan minum kopi, sehingga kebutuhan
permintaan biji kopi ini makin lama makin meningkat. Seiring makin meningkatnya kebutuhan untuk minum kopi dan kebutuhan untuk mendatangkan biji kopi, maka dimulailah secara besar-besaran penanaman kopi. Jadi sudah mulai sebetulnya sejak zaman VOC ya, jauh sebelum masa tanam paksa gitu. Nah, sistem yang diberlakukan oleh VOC meminta kepada para penguasa lokal ya, dulu tuh ada bupati ya, untuk setor berapa pikul, dulu namanya pakai pikul, berapa pikul kopi. Yang menanam itu rakyat, para petani yang seringkali mereka merasa kesulitan atau bahkan mereka enggan menanam kopi karena kopi ini harus ditanam di dataran yang tinggi. Mereka susah mengaksesnya, tapi mereka wajib melakukan budidaya kopi, mereka wajib merawat tanaman kopi, dan mereka wajib setor kopi ini ke penguasa-penguasa lokal, mulai dari kepala desanya, kemudian disetorkan kepada wedana, disetorkan kepada bupatinya, kemudian disetorkanlah kepada VOC waktu itu, yang kemudian menjadi pemerintah Hindia Belanda lah, kira-kira seperti itu, memasuki abad ke-19. Ada patroli dari para centeng, katakan seperti itu, mereka berpatroli, merazia, memeriksa rumah-rumah rakyat. Kalau kedapatan ada biji kopi, ya, mereka akan dikenai hukuman. Sedemikian mahalnya kopi saat itu, sehingga Belanda tidak mau kecolongan gitu. Kalau kita baca bukunya Bung Karno, Cindy Adams, itu berarti awal abad 20 ya, ketika dia masih mahasiswa di Bandung, dia bercerita satu kali dia dalam keadaan tidak punya uang. Dia, istrinya Ibu Inggit, dan juga seorang kawannya tidak punya uang. Dia duduk di depan rumahnya, melintaslah seorang wartawan yang sedang kebingungan mencari tema untuk tulisannya. Dipanggil oleh Bung Karno, "Sini, apa yang saya bisa bantu?" "Ya, saya sedang mencari tema atau mencari ide untuk menulis." Bung Karno menawarkan, "Kalau begitu saya aja yang nulis." Setelah negosiasi ketemulah harga, kemudian Bung Karno menulis. Dan ketika tulisannya selesai diserahkan kepada si wartawan, wartawan itu membayar, dan Bung Karno menggunakan uang bayaran hasil menulisnya itu untuk beli tape goreng, dan juga kopi. Lambat laun ya kopi menjadi satu tradisi, menjadi satu lifestyle, menjadi satu gaya hidup lah. Bahkan sampai sekarang anak muda. Ya kita tahu bahkan kalau kita nggak bisa menikmati kopi di kafe-kafe yang mahal, kita bisa menikmati tukang kopi keliling yang menggunakan sepeda. Kopi jadi komoditi yang tidak lagi eksklusif, yang tadinya simbol kolonialisme, simbol penindasan, simbol eksploitasi. Nah, sekarang menjadi simbol pergaulan dan simbol interaksi yang lebih egaliter, yang lebih setara gitu. Itulah riwayat kopi.
gantiin mertua saya. Mertua dari tahun 80. Saya baru hampir 20 tahun. Masalah kopi keliling mah pertamanya mah bukan kopi. Pertama jual teh botol. Teh botol agak menurun, langsung jualan kopi pakai sepeda. Saya awalnya kayak dicekokin kopi sama temen tuh, namanya Oket tuh. Dikasih kopi Sidi Kalang. Emang dia demennya Sidi Robusta, ya udah dikasih. Tapi dampaknya leher saya kemeng, pusing. Nah nggak lama dia bawa lagi Gayo Blend. Saya cobain, ternyata cocok. Oh enak nih Gayo Blend. Nanya-nanya di mana belinya. Nah ditanya tuh, Om, kopi buat dagang apa buat sendiri? Buat sendiri, Om. Ngapa nggak dagang aja? Udah dagang aja, tapi udah nggak usah macem-macem. Tubruk aja udah. Kan waktu itu mulai menjamur tuh toko-toko kedai-kedai kopi. Ya udah mulain tuh bikin. Nah, kita kebetulan punya komunitas sepeda mini. Nah, waktu itu kita main di Alam Project. Sama dia disaranin, udah bang bikin kargo aja. Bisa, ya udah bisa, udah. Hobi sepeda, terus sekalian hobi demen ngopi, ya udah kita paduin aja. Antara hobi sepeda, demen ngopi, ya udah bikin kargo kopi, sepeda kargo. Nah terus ya sekarang udah jadi pencarian. Gimana nih caranya biar orang mau ngopi tapi murah? Tadinya kita ngopi gratis, terus teman-teman kasih masukan, nggak usah gratis, kan lu juga pakai modal. Ya udah, kita ambil jalan tengah, udah kita kasih kencelengan. Cuaca, kalau hujan udah kita bubar. Cuaca, terus ya repotnya gitu kan, bongkar pasang karena kita nggak ada tempat kan. Ya pada intinya sih setiap orang kan pasti pengen usaha, pengen maju ya, pengen nambah profit, pengen nambah penghasilan lagi yang tadinya kita cuma dapat berapa puluh ribu terus naik jadi ratusan ribu. Kepengen bang, cuman kan kita masalahnya kendala satu, tempat. Ya kan, kedua modal. Selama dari 2018 sampai sekarang perhatian dari pemerintah ya selama ini belum ada sih, belum ada karena terkendala yang tadi saya bilang bang, prosedur ya, perizinan surat-surat gitu kan. Kita kalau umpama pengen ngikut UMKM dia harus ngisi secara online kan, sementara saya gaptek. Kalau saya mendingan karena yang terang-terangan aja dah ya kan. Kalau emang mau bantu, kalau emang mau kredit berapa, minimnya berapa, mulai berapa, asal jangan renten aja. Dia kayak ngikutin pelatihan, terus survei sono sini ya kan. Ya kadang-kadang ya jong. Ya selama ini sih ya alhamdulillah belum pernah ada diparanin gitu dari namanya UMKM, yang namanya dari kelurahan. Enggak.
Kalau selagi dia masih dagang kopi bener bang, kita nggak merasa kesaing. Masing-masing pada punya keahlian, masing-masing pada punya cita rasa, masing-masing pada punya penilaian. Pengen belajar yang kayak kekinian gitu ya. Kan sekarang yang lagi ngetren tuh anak-anak sekarang tuh zaman pakai es, ya kan, kopi es. Tapi emang saya punya cita-cita bang, pengen edukasi kopi tiap kota, ya kan. Ini loh kopi Nusantara, ini loh kopi yang bener. Kopi itu ada dua di kita, Robusta sama Arabica yang umum. Kasarnya apa? Ya perbedaan yang gampang. Robusta pahit, Arabica asam.